Oke, pagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kedatangan mesin press kap plastik ya. Katanya tidak bisa dibuat untuk ngepres kap plastik. Cara awal untuk memperbaiki jenis press ini ya. Satu, pastikan untuk kabel listriknya normal, sobat ya. Yang kedua, pastikan untuk switch power ini juga normal. Langkah apa sih untuk memperbaiki untuk press plastik ini? Yang perlu kita perhatikan yaitu satu, kita harus tahu bagian-bagian mana dulu. Ini adalah untuk temperatur panasnya, sedangkan ini adalah untuk switch powernya. Ini adalah untuk gagang ya. Gagang atau istilahnya handle, tuas untuk ini. Terus gimana sih cara untuk memperbaiki mesin press plastik ini? Kata yang punya, LED power ini menyala tapi tidak bisa buat ngepres. Sekarang kita coba kita colokkan ke listriknya, sobat ya. Barangkali sobat-sobat mempunyai keluhan sama seperti saya. Nah, ini dia, bisa nyala tapi tidak bisa buat ngepres. Sekarang kita coba kita cek dulu untuk steker listrik ini menggunakan avometer kalikan 10, sobat ya, dikalikan 10. Sekarang kita coba kita cek di sini ya. Langkah berikutnya kita coba kita hidupkan ya untuk switch powernya. Nah, ini ya, tidak ada tanda-tanda untuk jarum skala avometer. Tapi untuk LED indikatornya tadi itu menyala. Untuk jenis press plastik ini, sahabat ya, kalau LED indikator ini nyala, kemungkinan besar itu hanya LED indikatornya saja yang menyala, melainkan untuk kabel ke elemen pressnya ini putus, atau bisa mungkin gejalanya ada sarang semut di tombol power ini. Jadi untuk teman-teman, untuk sobat semua, bongkar dulu atau perlu juga diganti baru saja untuk tombol power ini. Kalau seandainya ini diganti baru dan masih sama, maksud saya itu gejalanya bisa mungkin pengaruhnya di elemen untuk pressnya yang bermasalah. Sekarang kita bongkar dulu untuk panel depan ini sobat ya, ada 4 baut kiri kanan, kita bongkar dulu. Nah, ini ya, untuk keempat bautnya sudah saya lepas, tinggal kita melepas baut yang bagian panel belakang. Ini ada 4 baut sobat ya, 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita lepas dulu untuk keempat baut ini. Nah, ini sobat ya, sudah saya bongkar untuk tutup belakangnya. Ini ya, ini yang depan, sedangkan ini yang belakang. Sekarang kita cek sobat ya, kita cek di bagian ini ada kabel kuning menuju ke elemen. Nah, ini ya, bisa dilihat. Ini ada kabel kuning sama kabel putih. Ini adalah untuk temperaturnya yang kuning, maksudnya yang putih, yang untuk kabel sejenis kawat neklin ya, untuk yang putih. Sedangkan yang kuning ini adalah kabel yang menuju ke elemen. Sekarang kita cek dulu untuk
kedua kabel kuning ini ya sobat ya. Kita cek dulu, barangkali untuk kerusakan ini bisa mungkin gejalanya kabelnya kabelnya saja yang putus karena efek panas untuk elemennya ini. Bisa mungkin gejala karatan atau korosi untuk soket kabel kuning ini, karena kabel kuning ini adalah langsung terhubung ke elemen pres ini. Sekarang kita cek dulu untuk elemennya ini sobat ya. Kita cek dulu, berhubung untuk tombol powernya ini sepertinya tidak terlepas untuk beberapa kabelnya dan tidak termakan oleh tikus, jadi tidak ada istilahnya masih rapi untuk kabel kelistrikannya. Sekarang kita cek langsung ke elemennya ya sobat ya. Kita cek ke elemennya langsung. Ini ya, ada dua kabel kuning sama kabel neklin. Kita cek dulu untuk kedua kabel tersebut menggunakan avometer. Ini sobat ya, kita gunakan avometer dan untuk kedua kabel kuning ini bisa langsung saja dilepas. Untuk kabel kuning ini dengan cara kita mencongkelnya saja. Ini ya, kita gunakan kabel maksudnya obeng minus, kita tarik ke atas. Nah gini ya, keduanya. Kita lepas dulu sobat ya. Nah ini ya, untuk kabel kuningnya sudah terlepas. Ini sobat ya, ini adalah menuju ke elemen untuk kedua kabel kuning ini. Sekarang langsung saja kita cek untuk soket elemen tersebut. Barangkali korosi ya, ini sepertinya korosi untuk kabel elemennya, maksudnya untuk soket elemen ya. Ini bisa dilihat ini ya sobat ya, ini ada dua elemen, sepertinya korosi ya, tayangan istilahnya. Nah ini sangat menghitam sekali. Kalau menghitam ini cukup kita bersihkan saja atau kita kerik menggunakan pisau atau jenis lainnya, atau bisa mungkin langsung di solder untuk kedua kaki elemen plastik ini. Sekarang kita bersihkan dulu atau kita kerik dulu untuk kaki elemen pres ini. Nah, ini setelah kita bersihkan menggunakan kikir geraji sobat ya, untuk kedua kaki elemen tersebut. Ini ya, langkah berikutnya kita cek menggunakan avometer kalikan 10 dari kaki satu ke kaki satu lainnya. Nah ini ya, setelah kita ukur dan jarum bergerak, otomatis untuk elemen ini 100% normal, jadi tidak rusak untuk elemennya sobat ya. Jadi untuk kerusakannya di mana? Ini bisa mungkin tadi ya, gejalanya bisa mungkin korosi atau istilahnya memuai untuk kawat elemen tersebut, jadinya dia tidak nempel untuk kedua soket ini. Sekarang tinggal kita pasang dulu untuk kedua soket ini ke kedua elemen
pemanas ini. Kita pasang dulu untuk kedua soket tersebut sobat ya. Nah ini sobat ya, sudah saya pasang untuk kabel ke elemen pemanasnya ini ya. Kabel kuning ini kalau pemasangannya dibolak-balik sama saja, jadi Anda jangan khawatir. Setelah kita pasang untuk kedua kabel elemen ini yang warna kuning ini, power kita hidupkan sobat ya. Power kita hidupkan. Langkah selanjutnya kita cek menggunakan avometer. Kita coba, kita cek menggunakan avometer. Kalau jarum bergerak, nah ini sobat ya, jarum sudah bergerak, otomatis untuk elemen ini sudah bekerja dengan normal. Tadinya kan nggak gerak ya untuk jarumnya, posisi power on, sekarang sudah bergerak. Kita cek lagi dan coba kita matikan sobat ya. Sebentar, kita matikan powernya. Ini ya, kita jepit. Maaf karena nggak ada teman ya. Ini posisi hidup. Sekarang kita matikan dengan menekan tombol ini ya sobat ya. Bisa kita lihat untuk avometernya. Nah itu kan, ini posisi hidup, ini posisi mati, ini posisi hidup, ini posisi mati. Sekarang tinggal kita coba untuk meregakan atau ngepres untuk plastik ini sobat ya. Kita pasang dulu beberapa baut, sekalian langsung kita coba. Nah ini sobat ya, sudah beberapa bautnya sudah saya pasang untuk baut samping sama yang kiri. Sekarang kita coba, kita menghidupkan atau kita atur dulu untuk suhu derajatnya. Dan untuk pengaturan suhu kita usahakan mana yang kita press ya. Jadi untuk ketebalan plastik mempengaruhi suhu di sini. Kalau seandainya sampai 50 derajat atau seandainya sampai 100 derajat tergantung jenis plastiknya. Sekarang kita coba dulu apakah berhasil apa enggak, dan coba kita hidupkan. Kita hidupkan karena sudah normal sobat ya untuk elemennya. Jadi tinggal kita mencobanya saja. Kita tunggu dulu dan kita bongkar sobat ya. Setelah kita lepas untuk gagangnya ini, kita lihat, nah ini dia hasilnya. Untuk pressnya sudah 100% normal sobat ya. Nah ini hasilnya, gitu aja sobat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.